Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, dan mudah-mudahan nikmat Allah ini bisa kita pakai di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam Allah semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda alam, hakim tertinggi baginda tercinta, habibana wa nabiyana, kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Bersyukur di dalam kita menjalani rumah tangga ini harus kita lakukan, terutama bagi seorang istri. Bersyukur dalam arti berapapun nilainya penghasilan suami yang didapat untuk biaya hidup dalam berkeluarga, tentunya ini harus kita syukuri bersama, karena yakin itu semuanya adalah merupakan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila imra'atin la tashkuru zaujaha. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak melihat, artinya tidak melihat ini Allah tidak memperdulikan, Allah tidak memberikan ridho, Allah tidak memberikan rahmat berupa kasih sayangnya. Sementara kasih sayang Allah, ridho Allah nanti pada hari kiamat sangat kita butuhkan. Karena pada waktu itu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memperdulikan, tidak melihat, tidak memberi ridho dan rahmat kepada siapa? Kepada seorang istri, kepada seorang perempuan la tashkuru, yang tidak berterima kasih, tidak merasa bersyukur terhadap suaminya. Bahkan terkadang seorang istri ini membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Ini sangat sekali tidak dianjurkan di dalam agama. Ini sangat berdosa bagi seorang istri. Kemudian Rasul menyampaikan hadisnya lagi, la yandurullaha tabaraka wa ta'ala illa imra'atin la tashkuru lizawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Jadi Allah maha berkah, maha luhur, tidak akan melihat, memperdulikan, memberi ridho rahmat kepada seorang perempuan
la tashkuru yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih li zaujiha terhadap suaminya, padahal wahia dan seorang istri itulah tastagni tidak merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Jadi dalam berumah tangganya ini selalu menuntut kepada suaminya untuk memberikan sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa dan tidak kuat dilakukan oleh suaminya. Ini akan terjadi masalah yang sangat besar para ibu-ibu sekalian. Kalau seorang pegawai dituntut oleh istrinya untuk berpendapatan lebih dari apa gaji yang diterima selama itu, maka seorang suami tentunya akan berbuat jahat. Dia akan berpikir bagaimana permintaan istrinya ini bisa tercukupi padahal gajinya sangat sedikit. Maka dia akan berbuat jahat. Seorang pedagang jika istrinya menuntut pendapatan yang lebih sementara pendapatannya hanya pas-pasan, maka dia akan berbuat jahat dalam masalah dagangnya. Seorang petani pun jika dituntut dengan pendapatan yang lebih sementara hasil taninya ini hanya cukup pas-pasan, maka seorang petani pun akan berpikir bagaimana caranya supaya mendapatkan lebih dengan menghalalkan segala cara. Jadi seorang perempuan ini bisa menjerumuskan suaminya ke lembah kejahatan gara-gara tuntutan yang begitu besar terhadap suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Ini ibu-ibu perlu kita perhatikan bersama. Kemudian para ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita agar kita ini selamat di dunia dan selamat untuk di akhirat. Kemudian diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu berkata Rasulullah, lau anna lil mar'ati, jika seandainya seorang perempuan memiliki minal mali sebuah harta, mislu muluki Sulaiman ibnu Dawud alaihi masalam, ada seorang perempuan kaya raya sehingga jika dihitung ditimbang kekayaan dari seorang perempuan itu seperti kekayaan Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud alaihi masalam. Jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai kekayaan setengah dunia para ibu sekalian. Jadi setengah dunia itu dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Semua makhluk patuh. Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang, mengerti bahasa binatang. Seorang raja. Bahkan pernah suatu hari Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, saking kayanya Nabi Sulaiman, Allah diminta untuk berhenti memberikan rezeki ikan yang ada di laut. Nabi Sulaiman siap untuk memberi makan ikan tersebut. Tapi Nabi Sulaiman tidak kuat. Karena ketika pakan atau makanan diberikan kepada ikan, setelah habis makanan itu si ikan masih lapar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Nabi Sulaiman dibandingkan dengan Allah tidak ada apa-apa. Ini ada seorang perempuan kaya raya seperti kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian wa aqalahu zawjuha, si suaminya ini memakan hartanya si perempuan tersebut. Makanya kan dalam keluarga itu ada yang namanya raja kaya, ada banda kaya. Ketika kita berumah tangga, seorang istri itu sudah mempunyai harta. Nah, harta itu milik istrinya.
Tapi kalau sudah berkeluarga, kemudian kerjanya bareng-bareng, usahanya bareng-bareng, dibelikan sesuatu, nah harta itu miliknya bareng-bareng. Tapi kalau ketika menikah si istri itu sudah membawa harta, maka harta itu milik istrinya. Begitu juga suaminya. Ketika dia menikah, dia mempunyai mobil, dia mempunyai ladang, sawah, maka itu milik suaminya. Tapi ketika sudah berumah tangga, carinya sama-sama bareng-bareng, kemudian memiliki itu, maka itu menjadi harta yang sama-sama dimiliki oleh suami istri. Ini tidak. Jadi si istri kaya raya. Kemudian si suaminya ini memakan harta istrinya. Memakan harta istrinya. Sumakolat, kemudian si istrinya ini berkata lahu kepada suaminya, aina mali, kemanakan hartaku. Masya Allah. Jadi harta si istri dimakan oleh suaminya, kemudian si istri tersebut mengatakan, kemanakan hartaku, illa ahbatallahu amaluha, kecuali Allah menghapus amal si istri tersebut arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi jika seorang istri itu sudah berusia 50 tahun, 40 tahun dia ibadah, 40 tahun itu hilang ibadahnya gara-gara menanyakan terkait hartanya yang dimakan oleh suaminya. Makanya kita insya Allah dalam berumah tangga, kalau sudah berumah tangga, maka kita saling meridokan, halal menghalalkan, ikhlas mengikhlaskan. Satu lagi para ibu-ibu sekalian, ini adalah hadis Nabi, yaqulu Nabi, lau anal mar'ata malakat dunia bihadafiriha. Jika sesungguhnya seorang perempuan memiliki harta sebanyak dunia dimiliki olehnya beserta isinya, wa anfaqat, kemudian dia menafkahkan al-jami, semua hartanya, ala zaujiha, kepada suaminya. Jadi punya hartanya banyak, satu dunia diberikan kepada suaminya, oleh suaminya dipakai untuk kebaikan, bersedekah, membangun masjid, pondok pesantren, madrasah, untuk kemajuan agama. Sumamanat, kemudian si perempuan itu ngundak itu mengata-ngatakan, dia bisa begini dari aku, dia bisa ibadah dari hartaku, semuanya diomong-omongkan. Maka bagaimana, illa ahbatallahu amaluha, kecuali perempuan itu oleh Allah dilebur, dihapus amal dari sedekah yang diberikan kepada suaminya. Ini ibu-ibu sekalian, saking kita berkewajiban terhadap suami kita untuk menghormati, menta'zimi, mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Meskipun kita punya jabatan kaya raya, tetapi kalau kita membangkang, tidak mengikuti apa yang menjadi titahnya, maka kita akan termasuk golongan-golongan yang merugi. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan sebagai istri-istri yang salihah, yang nantinya ketika kita mati, istri kita, suami kita ridho, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.